Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Yohanes Karolus selaku moderator dan juga dari kelompok satu. Baik, di sini kita akan memulai debat dengan motion mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baku di media dan pendidikan untuk menjaga kebutuhan bahasa. Dengan format dari kelompok kontra terdiri dari 5 dan juga pro dari 5. Debat ini akan melibatkan 10 pembicara dengan masing-masing tim yang memiliki 5 anggota. Mari kita mulai dengan pernyataan pembuka dari tim pemerintah atau tim pro. Hmm, Kelihatan banget orang Jawa itu yang ngomong. Izin berbicara, bahasa Indonesia adalah identitas nasional kita. Jika bahasa ini tidak digunakan dengan baik dan benar, maka dikhawatirkan identitas nasional akan semakin luntur. Saat ini, pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul yang tidak terkontrol semakin mendominasi media dan kehidupan sehari-hari, yang dapat mengancam keutuhan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kampanye penggunaan bahasa baku di media dan pendidikan adalah langkah penting untuk menjaga bahasa nasional kita. Terima kasih. Baik, untuk pembicara dari kontra bisa dipersilakan. Oke, kami dari tim kontra sepakat atas pernyataan dari tim pro jika bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Namun, bahasa adalah sesuatu yang dinamis dan berkembang secara zaman. Tidak ada bahasa yang stagnan, justru memaksakan penggunaan bahasa baku secara ketat dapat menghambat perkembangan alami bahasa tersebut. Dan juga dapat membatasi lah kreativitas masyarakat, terutama generasi muda. Baik, terima kasih dari kedua kelompok terkait pernyataan pembuka. Mari kita melaju ke argumen utama dengan kelompok pro bisa dimulai dalam 1 menit. Izinkan perkenalkan saya Ade Pratama, saya dari kelompok satu. Saya langsung ini aja. Bahasa gaul dan bahasa asing yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi bahasa Indonesia. Saat ini banyak anak muda lebih terbiasa menggunakan istilah gaul daripada kata-kata baku. Bahkan dalam lingkungan akademik, jika tidak ada regulasi yang jelas, generasi mendatang akan kehilangan pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok pro. Dari kelompok kontra dipersilakan dalam 1 menit. Oke, Mas. Perkenalkan, nama saya Fajar dari kelompok kontra ya, dari kelompok 2. Kami izin menanggapi, Mas. Sebenarnya kami kurang sepakat lah bahwa bahasa gaul merusak bahasa Indonesia. Nah, justru bahasa gaul itu bagian dari evolusi bahasa, Mas. Banyak istilah dulu bahasa gaul tuh masuk KBBI. Jadi kayak seperti contoh ya, kayak kepo atau gabut. Nah, dengan dua kata ini membuktikan bahwa bahasa itu harus berkembang mas sesuai kebutuhan masyarakat. Itu mas pendapat saya. Terima kasih. Baik, sekarang dipersilakan untuk dari tim pro memberikan argumen dalam 1 menit. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Karma Putra dari kelompok satu Pro. Eh, Media yang menggunakan bahasa tidak baku itu seringkali menimbulkan ambiguitas dalam penyampaian informasi. Berita yang bercampur dengan istilah asing atau bahasa gaul dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan kampanye bahasa baku, kita bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan di media lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Terima kasih dari kelompok pro. Untuk kelompok kontra bisa dipersilakan untuk memberikan argumen dalam 1 menit. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Evan, saya dari kelompok 2 di tim kontra. Saya ingin izin menanggapi ya. Justru karena itu, media itu perlu fleksibel dalam penggunaan bahasa agar tetap relevan bagi audiensnya. Jika semua media hanya menggunakan bahasa baku yang kaku, generasi
muda bisa kehilangan minat untuk membaca berita atau mengikuti informasi penting seperti itu, Mas. Dan yang lebih penting adalah kejelasan informasi tersebut. Eh, jadi itu bukan sekedar aturan atau kebahasan begitu, Mas. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih untuk kelompok kontra. Selanjutnya, silakan kelompok pro dalam 1 menit. Oke, aku izin masuk ya. Jadi kenalin aku Raka dari kelompok 1. Jadi kalau menurutku sendiri sebenarnya pendidikan itu ada pendidikan. Nah, jika guru dan murid terbiasa menggunakan bahasa yang nggak baku, maka ditakutkan mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi secara resmi dalam dunia profesional. Nah, juga banyak lulusan sekolah yang kesulitan menulis laporan atau berbicara di forum formal karena mereka terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan. Baik, terima kasih untuk kelompok pro. Selanjutnya, untuk kelompok kontra bisa dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Elam, saya sebagai tim kontra di sini. Jadi, menurut saya pendidikan harus mengutamakan pemahaman dan komunikasi yang efektif. Bukan hanya aturan yang bahasa baku, memaksakan bahasa baku dalam lingkungan pendidikan justru bisa menghambat kreativitas siswa. Selama murid bisa berkomunikasi dengan baik dan dipahami, penggunaan bahasa baku yang kaku tidak selalu diperlukan. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kontra. Untuk kelompok pro, dipersilakan memberikan argumennya. Oke, saya izin menyampaikan argumen dari kelompok pro untuk eh, argumen selanjutnya. Jadi kan tadi di sini disebutkan juga pengaruh eh, globalisasi dan media sosial juga semakin memperparah kondisi bahasa Indonesia zaman sekarang. Nah, banyak kata-kata asing yang masuk tanpa adaptasi yang jelas. Nah, kalau kita tidak bisa mengadaptasi ini, banyak nanti generasi muda juga akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Oleh karena itu, kampanye bahasa baku ini sangat diperlukan sehingga kita dapat melindungi bahasa Indonesia dari pengaruh negatif globalisasi. Terima kasih dari kelompok pro. Selanjutnya, kelompok kontra dipersilakan. Oke, aku Abizaki dari kelompok 2 tim kontra. Izin menyampaikan pendapat, mengadopsi kata asing bukan berarti kehilangan identitas bahasa. Banyak bahasa besar di dunia juga menyerap kata asing tanpa kehilangan esensinya. Alih-alih membatasi, penggunaan bahasa kita seharusnya lebih fleksibel dan realistis dalam menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok kontra. Selanjutnya, kelompok pro dipersilakan. Silakan kelompok pro. Oke, izin menanggapi. Eh, jadi selain menjaga identitas nasional, penggunaan bahasa baku juga mencerminkan kesopanan dalam berkomunikasi. Banyak siswa sekarang berbicara dengan guru itu menggunakan bahasa gaul yang bisa mengurangi rasa hormat. Kampanye ini akan membantu membentuk budaya berbahasa yang lebih sopan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Terima kasih untuk kelompok pro. Selanjutnya, untuk kelompok kontra dipersilakan. Oke, saya izin menanggapi.
Kesopanan tidak hanya bergantung pada bahasa yang digunakan, Mas, tetapi juga pada konteks dan sikap seseorang. Seseorang bisa berbicara dengan bahasa baku, tetapi tetap tidak sopan kepada orang lain. Dan sebaliknya, seseorang bisa menggunakan bahasa santai, tetapi tetap menghormati orang lain. Kesopanan tidak bisa disamakan dengan keharusan menggunakan bahasa baku, menurut kami dari tim kontra. Baik, terima kasih untuk kelompok kontra. Selanjutnya akan masuk ke sesi sanggahan akhir. Baik, akan saya mulai. Jadi, perkenalkan nama saya Yohanes Karolus dari kelompok Pro. Menurut saya, tanpa kampanye bahasa baku, lambat laun kita akan kehilangan standar bahasa yang jelas. Generasi muda harus diajarkan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar, supaya tidak mengalami kesulitan dalam dunia akademik dan profesional. Sekian dari argumen saya Aku izin untuk menanggapi ya Mas ya. ya Oke, silakan. menurut saya ya Mas, standarisasi bahasa itu tidak boleh menghambat fleksibilitas sama komunikasi Mas. Yang lebih penting bagaimana bahasa tersebut digunakan secara Ya, efektif, bukan sekedar mengikuti aturan buku secara ketat dan kaku. Itu sih Mas pendapat saya. Terima kasih. baik, terima kasih untuk sanggahannya dari kelompok kontra. Saya akan melanjutkan untuk sanggahan dari pro. Jadi untuk media dan pendidikan adalah menurut kami itu sektor penting loh dalam membentuk pola pikir masyarakat. Jika bahasa tidak digunakan dengan baik, maka kedua sektor ini itu pasti akan sulit bagi kita lah untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia di masa depan. Menurut kami itu adalah apa? Maksud saya, mohon maaf, itu adalah sanggahan dari kami. Terima kasih. Untuk kelompok kontra, dipersilakan. Baik Mas, izin menanggapi ya Mas. Untuk itu mengutamakan bahasa baku di media itu justru bisa membuat masyarakat itu kehilangan minat Mas dalam membaca berita atau informasi yang penting Mas, seperti itu. Jadi alangkah baiknya bahasa itu harus disesuaikan dengan target dan audiens agar komunikasi itu bisa tetap efektif Mas. Baik, terima kasih Mas. Baik. Terima kasih untuk apa mohon maaf, kelompok kontra. Selanjutnya, karena kita sudah di akhir sesi, mari kita memberikan pernyataan penutup dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok kontra terlebih dahulu. Dipersilakan. Mohon maaf, dari kelompok pro. Untuk pernyataan penutup mewakili dari tim Pro, penggunaan bahasa baku bukan berarti membatasi kreativitas, tetapi memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap terjaga dalam media dan pendidikan. Dalam kampanye ini, kita dapat mencegah degradasi bahasa dan menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pernyataan dari kelompok pro. Selanjutnya, silakan kelompok kontra. Jadi menurut kami eh, bahasa harus berkembang secara alami. Kampanye bahasa bagus secara ketat justru bisa menghambat fleksibilitas bahasa dalam media dan pendidikan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menggunakan bahasa sesuai dengan konteks, bukan sekedar mengikuti aturan baku. Cukup sekian dari tim oposisi. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok, tim pro dan tim kontra. Untuk sesi debat ini akan saya tutup dan juga mari kita serahkan kepada audiens atau juri untuk menentukan pihak mana yang lebih menyanyikan dalam debat ini.
Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang mengenakan, dan saya mengucapkan terima kasih.